Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Chandra Agusti. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait konsep audit siklus pengeluaran dengan fokus pada pengujian substantif terhadap aset tetap. Kita akan menjelajahi definisi aset tetap dalam konteks audit. Selain itu, prinsip akuntansi yang berlaku, tujuan pengujian substantif, program pengujian, dan contoh kasus. Pengertian aset tetap dalam audit. Definisi aset tetap. Aset tetap adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasi bisnis dan memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun. Aset ini tidak dimaksudkan untuk dijual atau dikonsumsi dalam proses produksi barang dan jasa perusahaan, melainkan digunakan dalam jangka panjang untuk mendukung kegiatan operasional. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan lainnya yang memiliki nilai yang cukup besar dan berperan penting dalam proses produksi atau penyediaan layanan perusahaan. Prinsip akuntansi berterima umum, PABU. Masuk ke bahasan yang kedua, yaitu mengatur cara-cara pencatatan, pengukuran, dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan, khususnya di neraca. Aset tetap yang mencangkup tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya harus disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan akurasi dan transparansi laporan keuangan perusahaan. Dalam PABU, penyajian aset tetap di neraca mengikuti beberapa prinsip penting sebagai berikut. Yang pertama ada pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui pada saat perusahaan memperoleh kontrol atas aset tersebut, dan aset tersebut memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diukur secara andal. Biaya perolehan yang termasuk harga beli, biaya pengangkutan, pemasangan, dan biaya terkait lainnya harus diakui sebagai bagian dari nilai aset tetap. Yang kedua ada pengukuran awal. Aset tetap dicatat pada biaya perolehannya, yaitu harga beli yang dibayar untuk memperoleh aset ditambah dengan semua biaya langsung yang diperlukan untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang siap digunakan. Biaya ini termasuk biaya transportasi, instalasi, dan biaya lainnya yang secara langsung berhubungan dengan perolehan aset. Yang ketiga ada penyusutan atau depresiasi, yaitu sebagian besar aset tetap akan mengalami penyusutan seiring berjalannya waktu. Penyusutan merupakan proses alokasi biaya aset tetap selama umur manfaatnya. Aset yang disusutkan akan mengurangi nilai tercatatnya di neraca sesuai dengan metode penyusutan yang dipilih oleh perusahaan, seperti penyusutan garis lurus atau saldo menurun ganda. Yang keempat ada penurunan nilai, yaitu aset tetap harus diuji untuk penurunan nilai jika ada indikasi bahwa nilai tercatatnya melebihi nilai pemulihan yang dapat diperoleh dari aset tersebut. Jika penurunan nilai ditemukan, aset tersebut harus dicatat berdasarkan nilai yang lebih rendah. Yang keenam ada pengungkapan. Perusahaan harus yang kelima ada pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang relevan tentang aset tetap dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi ini dapat mencakup kebijakan penyusutan yang digunakan, nilai tercatat, dan rincian tentang akumulasi penyusutan serta perubahan yang terjadi selama periode laporan. Berikutnya yang keenam, yang terakhir yaitu penyajian dalam neraca.
Aset tetap disajikan dalam neraca di bawah kategori aset non-current atau aset jangka panjang. Aset tetap ini tercatat pada nilai buku setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai yang terjadi. Bahasan selanjutnya yaitu tujuan pengujian substantif terhadap saldo aset tetap. Adapun tujuan pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan telah dilakukan secara akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan memberikan gambaran yang wajar mengenai posisi keuangan perusahaan. Dalam memastikan integritas dan kewajaran laporan keuangan, khususnya dalam pengelolaan aset tetap, eh, dilakukanlah pengujian substantif terhadap saldo aset tetap dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, verifikasi keberadaan aset, yaitu auditor bertujuan untuk memastikan bahwa aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar ada dan dapat diverifikasi secara fisik. Pengujian ini bertujuan untuk mengurangi risiko bahwa perusahaan mencatat aset fiktif atau aset yang tidak ada dalam neraca. Yang kedua, verifikasi nilai di kewajaran nilai, yaitu auditor melakukan pengujian untuk memastikan bahwa nilai yang tercatat atas aset tetap sesuai dengan nilai pasar atau nilai wajar yang dapat dipulihkan. Ini termasuk pengujian terkait dengan akurasi biaya perolehan aset dan penilaian atas kerugian penurunan nilai. Yang ketiga yaitu verifikasi penyusutan. Auditor harus memastikan bahwa penyusutan aset tetap telah dihitung dengan benar sesuai dengan metode yang diterapkan oleh perusahaan dan sesuai dengan umur manfaat yang wajar. Penting untuk memastikan bahwa penyusutan ini dicatat secara tepat dalam laporan keuangan dan tidak mengakibatkan distorsi dalam nilai aset. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi. Pengujian substantif ini bertujuan untuk menilai apakah perusahaan telah mematuhi kebijakan akuntansi yang berlaku untuk pengakuan, pengukuran, dan penyusutan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum, yaitu baik itu PSAK ataupun IFRS. Yang kelima, memverifikasi pengungkapan yang tepat. Salah satu tujuan penting pengujian substantif adalah memastikan bahwa informasi yang terkait dengan aset tetap seperti kebijakan penyusutan, akumulasi penyusutan, dan penurunan nilai diungkapkan secara tepat dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana aset tetap dikelola dan dihitung. Yang terakhir, mengidentifikasi potensi kecurangan atau manipulasi. Pengujian substantif juga bertujuan mengidentifikasi adanya potensi kecurangan atau manipulasi terkait dengan pengelolaan aset tetap. Hal ini penting untuk mendeteksi dan mencegah pengeluaran yang tidak sah atau transaksi yang tidak tercatat dengan benar. Masuk ke bahasan berikutnya yaitu program pengujian substantif terhadap saldo aset tetap. Eh, Pengujian substantif terhadap saldo aset tetap merupakan salah satu prosedur audit yang digunakan untuk menguji keandalan dan kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan mengenai aset tetap. Program pengujian substantif ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa saldo aset tetap yang tercatat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Berikut adalah langkah-langkah yang umum dilakukan dalam program pengujian substantif terhadap saldo aset tetap. Yang pertama yaitu verifikasi keberadaan aset. Tujuannya yaitu memastikan bahwa aset tetap yang tercatat di neraca benar-benar ada. Adapun prosedurnya yaitu melakukan inspeksi fisik atas aset tetap yang tercatat untuk memastikan keberadaannya, melakukan perbandingan antara daftar aset tetap yang tercatat dengan hasil inspeksi fisik atau bukti fisik lainnya, menggunakan teknik konfirmasi eksternal jika diperlukan, misalnya untuk aset seperti kendaraan atau properti yang dapat dipastikan oleh pihak ketiga. Yang kedua, verifikasi biaya perolehan. Tujuannya yaitu memastikan bahwa biaya perolehan aset tetap yang tercatat akurat dan sesuai dengan harga beli serta biaya, biaya terkait yang valid. Prosedurnya yaitu memeriksa bukti transaksi yang mendasari pembelian aset tetap seperti faktur pembelian, kontrak, atau dokumen pengiriman. Verifikasi biaya tambahan yang terkait dengan perolehan aset tetap seperti biaya pengangkutan, biaya pemasangan, dan biaya administrasi. Kemudian bandingkan dengan harga pasar atau nilai wajar jika diperlukan. Yang ketiga, verifikasi penyusutan aset tetap. Bertujuan untuk memastikan bahwa penyusutan aset tetap dihitung sesuai dengan kebijakan perusahaan dan prinsip akuntansi yang berlaku. Prosedurnya yaitu memverifikasi apakah perusahaan telah menggunakan metode penyusutan yang konsisten, misalnya menggunakan garis lurus atau saldo menurun ganda, dan apakah metode tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Lalu, memeriksa umur manfaat yang digunakan untuk aset tetap dan bandingkan dengan standar industri atau pedoman yang relevan. Kemudian, periksa perhitungan penyusutan untuk memastikan bahwa jumlah penyusutan yang tercatat sesuai dengan biaya perolehan dan umur manfaat aset tetap. Yang keempat, verifikasi penurunan nilai aset. Tujuannya yaitu memastikan bahwa penurunan nilai aset tetap telah diperhitungkan dan diakui dengan benar. Adapun prosedurnya yaitu meninjau apakah ada indikasi penurunan nilai aset tetap seperti kerusakan fisik atau perubahan pasar yang signifikan. Lalu, evaluasi apakah perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai sesuai dengan PSAK atau IFRS yang berlaku. Kemudian, verifikasi apakah nilai tercatat aset telah disesuaikan jika ada penurunan nilai yang signifikan. Yang kelima, verifikasi pengungkapan yang tepat. Tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi yang relevan mengenai aset tetap dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun prosedurnya yaitu memverifikasi bahwa perusahaan mengungkapkan informasi tentang metode penyusutan yang digunakan, jumlah penyusutan, nilai tercatat aset tetap, dan akumulasi penyusutan. Lalu meninjau apakah perusahaan mengungkapkan informasi yang diperlukan mengenai aset yang dijual, dilepas, atau mengalami penurunan nilai selama periode pelaporan. Kemudian memastikan bahwa pengungkapan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku. Yang keenam yaitu memverifikasi kewajaran akumulasi penyusutan. Tujuannya untuk memastikan bahwa jumlah akumulasi penyusutan yang tercatat telah dihitung dengan benar dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Prosedurnya yaitu membandingkan saldo akumulasi penyusutan dengan jadwal penyusutan dan periksa apakah pengalokasiannya sesuai dengan usia dan penurunan aset. Kemudian periksa apakah ada selisih yang signifikan atau kesalahan dalam akumulasi penyusutan untuk aset tetap tertentu. Yang ketujuh, yaitu verifikasi kewajaran pengalihan atau pelepasan aset. Tujuannya untuk memastikan bahwa aset yang telah dijual
dilepaskan atau dihentikan penggunaannya telah tercatat dengan benar. Prosedurnya yaitu memeriksa dokumen terkait penjualan atau pelepasan aset tetap seperti kontrak jual beli, faktur, atau dokumen serah terima. Kemudian memastikan bahwa pencatatan dalam laporan keuangan mencerminkan penghapusan nilai buku aset dan akumulasi penyusutan terkait dengan aset yang dilepaskan. Yang kedelapan ada uji kewajaran pencatatan dan pengungkapan dalam neraca. Tujuannya yaitu memastikan bahwa nilai tercatat aset tetap yang disajikan dalam neraca mencerminkan keadaan yang wajar. Prosedurnya yaitu melakukan verifikasi apakah aset tetap telah dikelompokkan dengan benar sebagai aset jangka panjang dalam neraca. Kemudian memastikan bahwa nilai yang tercatat setelah penyusutan dan penurunan nilai disajikan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu menguji kewajaran pos pengaruh aset tetap terhadap laporan keuangan. Tujuannya yaitu memastikan bahwa pengaruh aset tetap terhadap laporan laba rugi melalui penyusutan dan posisi keuangan perusahaan tercatat dengan benar. Adapun mekanisme prosedurnya yaitu memverifikasi apakah penyusutan aset tetap tercatat dengan tepat di laporan laba rugi sesuai dengan jumlah yang dihitung. Kemudian memastikan bahwa laporan posisi keuangan mencerminkan nilai yang benar dari aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Bahasan berikutnya yaitu contoh kasus. Contoh kasus pada kali ini yaitu kasus pada PT ABC Elektronik. Jadi PT ABC Elektronik adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perangkat elektronik. Dan perusahaan ini baru saja melakukan pembelian sejumlah mesin produk, mesin produksi dan peralatan baru untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Sebagai bagian dari siklus pengeluaran, perusahaan mencatat semua transaksi pembelian aset tersebut dalam buku besar mereka. Seiring dengan proses audit tahunan, auditor diminta melakukan pengujian substantif terhadap saldo aset tetap dalam laporan keuangan PT ABC Elektronik. Untuk memastikan bahwa transaksi pengeluaran terkait aset tetap tercatat dengan benar dan bahwa nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, maka dilakukan langkah-langkah pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama, memverifikasi keberadaan aset. PT ABC telah membeli beberapa mesin baru, namun tidak ada dokumen yang jelas menunjukkan keberadaan fisik dari mesin-mesin tersebut. Pengujian Prosedur pengujiannya yaitu yang pertama, auditor melakukan pemeriksaan fisik terhadap mesin-mesin yang tercatat dalam pembukuan dan memastikan bahwa mesin tersebut benar-benar ada dan digunakan dalam produksi. Lalu, auditor membandingkan daftar aset tetap yang tercatat dengan bukti fisik di lokasi pabrik, seperti mencocokkan nomor seri dan mengidentifikasi barang. Kemudian hasilnya yaitu auditor memastikan bahwa seluruh mesin yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar ada dan dapat diverifikasi. Yang kedua yaitu memverifikasi biaya perolehan aset. Masal Masalahnya yaitu PT ABC mencatat pembelian mesin dengan harga yang sangat tinggi dan auditor menduga mungkin ada pembengkakan biaya yang tidak perlu. Pengujian prosedur yang dilakukannya yang pertama yaitu auditor memeriksa faktur pembelian dan kontrak dengan pemasok untuk memastikan bahwa harga mesin yang tercatat sesuai dengan harga yang tercantum dalam dokumen pembelian. Lalu, auditor juga harus memeriksa bukti biaya tambahan terkait dengan perolehan mesin seperti biaya pengangkutan dan instalasi. Kemudian, hasilnya yaitu auditor harus menemukan bahwa biaya pembelian mesin sudah sesuai dan dengan faktur dan tidak ada biaya yang dibengkakkan. Yang ketiga, verifikasi penyusutan aset tetap.
Adapun masalah atau kendalanya yaitu mesin baru yang dibeli oleh PT ABC tidak disusutkan dengan cara yang benar, yang dapat mengakibatkan nilai tercatat yang tidak wajar. Prosedur pengujiannya yaitu auditor memeriksa apakah PT ABC telah menggunakan metode penyusutan yang sesuai, misalkan menggunakan metode garis lurus atau menggunakan saldo menurun ganda, dan apakah metode tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Lalu, auditor memverifikasi umur manfaat mesin sesuai dengan pedoman yang relevan dan memeriksa perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa jumlah penyusutan yang tercatat adalah benar. Hasilnya yaitu auditor menemukan bahwa perusahaan telah menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan umur manfaat yang wajar untuk mesin-mesin tersebut dan penyusutan telah dihitung dengan benar. Yang keempat, memverifikasi penurunan nilai aset. Masalah atau kendalanya itu salah satu mesin yang dibeli oleh PT ABC mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan dan tidak dapat digunakan dengan efisien. Prosedur pengujiannya yaitu auditor mengevaluasi apakah perusahaan telah mengidentifikasi indikasi penurunan nilai pada mesin yang rusak tersebut. Lalu auditor memverifikasi apakah perusahaan telah melakukan pengujian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyesuaikan nilai tercatat mesin tersebut jika diperlukan. Adapun hasilnya yaitu auditor memastikan bahwa perusahaan telah melakukan pengujian penurunan nilai yang tepat dan nilai tercatat mesin tersebut telah disesuaikan sesuai dengan hasil pengujian impairment. Yang kelima, verifikasi pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan. Masalah atau kendalanya yaitu auditor menemukan bahwa informasi tentang aset tetap diungkapkan dalam laporan keuangan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan standar pengungkapan yang berlaku. Adapun prosedur pengujiannya yaitu auditor memastikan catatan atas laporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan mengungkapkan semua informasi yang relevan mengenai aset tetap, termasuk kebijakan penyusutan, akumulasi penyusutan, dan penurunan nilai. Lalu, auditor memastikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan semua transaksi pembelian dan pelepasan aset tetap yang terjadi selama periode pelaporan. Hasilnya yaitu auditor menemukan bahwa perusahaan telah mengungkapkan semua informasi yang diperlukan sesuai dengan PSAK dan standar akuntansi lainnya yang berlaku. Yang keenam, memverifikasi kewajaran saldo aset tetap dalam neraca. Masalah atau kendalanya yaitu auditor ingin memastikan bahwa nilai tercatat aset tetap di neraca sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan tidak mengandung kesalahan atau manipulasi. Adapun prosedur pengujiannya, yang pertama yaitu auditor memeriksa apakah seluruh aset tetap disajikan dalam kelompok yang benar di neraca, yaitu dalam kategori aset jangka panjang. Lalu auditor memastikan bahwa nilai tercatat setelah penyusutan dan penurunan nilai mencerminkan jumlah yang wajar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hasilnya yaitu auditor memastikan bahwa saldo aset tetap yang tercatat di neraca adalah benar dan mencerminkan nilai wajar setelah memperhitungkan penyusutan dan penurunan nilai. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu memverifikasi kewajaran penghapusan aset. Masalah atau kendalanya yaitu PT ABC memutuskan untuk menjual beberapa mesin lama yang sudah tidak digunakan. Adapun prosedur pengujiannya yaitu auditor memeriksa dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan aset tetap seperti kontrak penjualan, faktur, atau dokumen serah terima. Lalu auditor memastikan bahwa nilai buku mesin yang telah dijual telah dihapus dari akun aset tetap
dan akumulasi penyusutan, serta memastikan bahwa keuntungan atau kerugian dari penjualan aset dicatat dengan benar. Hasilnya yaitu auditor menemukan bahwa mesin yang telah dijual telah dihapus dengan benar dari laporan keuangan dan transaksi penjualan tercatat dengan akurat, mencatat keuntungan yang wajar. Adapun kesimpulan dari kasus PT ABC yang disebutkan tadi, yaitu yang pertama keberadaan aset, yaitu auditor memastikan bahwa seluruh mesin yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar ada dan dapat diverifikasi. Yang kedua terkait biaya perolehan. Auditor menemukan bahwa biaya pembelian mesin sudah sesuai dengan faktur dan tidak ada biaya yang dibengkakkan. Yang ketiga, terkait penyusutan. Auditor menemukan bahwa perusahaan telah menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan umur manfaat yang wajar untuk mesin-mesin tersebut, dan penyusutan telah dihitung dengan benar. Yang keempat, penurunan nilai. Auditor memastikan bahwa perusahaan telah melakukan pengujian penurunan nilai yang tepat, dan nilai tercatat mesin tersebut telah disesuaikan sesuai dengan hasil pengujian impairment. Yang kelima, pengungkapan. Auditor menemukan bahwa perusahaan telah mengungkapkan semua informasi yang diperlukan sesuai dengan PSAK dan standar akuntansi lainnya yang berlaku. Yang keenam, saldo aset tetap. Auditor memastikan bahwa saldo aset tetap yang tercatat di neraca adalah benar dan mencerminkan nilai wajar setelah memperhitungkan penyusutan dan penurunan nilai. Yang terakhir yaitu penghapusan aset. Auditor menemukan bahwa mesin yang dijual telah dihapus dengan benar dari laporan keuangan dan transaksi penjualan tercatat dengan akurat, mencatat keuntungan yang wajar. Kesimpulan umum yang pertama aset tetap. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasi bisnis dan memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada PABU, merupakan aturan yang mengatur cara-cara pencatatan, pengukuran, dan penyajian aset dalam laporan keuangan, khusus aset tetap. Yang ketiga ada pengujian substantif, yaitu prosedur audit yang digunakan untuk menguji keandalan dan kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan mengenai aset tetap. Yang bahasa yang terakhir yaitu rekomendasi dan langkah selanjutnya. Yang pertama ada peningkatan internal kontrol, yaitu perusahaan harus memperkuat kontrol internal terkait dengan pengelolaan aset tetap, termasuk prosedur persetujuan pembelian, pencatatan aset, dan proses penyusutan. Yang kedua, pelatihan dan edukasi. Peningkatan pelatihan dan edukasi bagi karyawan terkait dengan prinsip akuntansi dan prosedur pengelolaan aset tetap dapat membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi data. Yang ketiga, melakukan pemantauan berkala, yaitu pemantauan berkala terhadap aset tetap, termasuk inspeksi fisik dan verifikasi data, dapat membantu mendeteksi potensi masalah dan mencegah kerugian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.